Amantu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan. Pasti itu. Kalau kita meyakini itu, pasti kita akan berpegang teguh kepada syariat-syariatnya Allah. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita rasakan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik buah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma akhbirna bi wal-fahmi wal-hifzi warzuqna al-hikmah wa alamana la yadul muqrabin wa amalan maqbulan bil-layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati bihi
أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكاتي وهب لي فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي في القبر والشاكي وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Ar-Ra'd 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika, demikianlah arsalnaka, Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad fi ummatin, ke dalam suatu umat qad khalat min qabliha, sungguh telah berlalu min qabliha, dari sebelumnya engkau, umamun, umat-umat, litatluwa alaihimul ladzi, litatluwa, agar engkau membacakan, mentilawahkan, alaihim, atas mereka, alladzi, yang auhayna, Allah wahyukan, ilaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, wahum yakfuruna, dan kenyataannya mereka yakfuruna,
ingkar kufur mereka birrahman kepada Allah yang Maha Rahman. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, huwa rabbi, dialah Allah Tuhanku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut ditaati illahu, kecuali Dia Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah kita bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya tempat kita bertaubat. Jadi kanjeng Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bahwasanya sebelum Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad kepada suatu umat ke dalam perkumpulan, kepada masyarakat, bahwasanya sungguh telah terjadi, telah berlalu min qabliha, dari sebelumnya kanjeng Nabi Muhammad diutus, ada juga para utusan, para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah kepada kepada umat-umat sebelumnya kanjeng Nabi Muhammad. Ada kanjeng Nabi Ibrahim, ada kanjeng Nabi Daud, ada kanjeng Nabi Musa, ada kanjeng Nabi Isa. Diutus, sama-sama diutus oleh Allah kepada umat-umat. Dan ini terjadi sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Agar apa? Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika. Litatlu, agar kanjeng Nabi Muhammad mentilawahkan, membacakan alaihim, atas umatnya itu, apanya? Alladzi, yang auhayna, yang mewahyukan siapa Allah, ilaika, kepada kanjeng Nabi Muhammad. Berupa apa? Berupa Al-Quran. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad adalah berupa Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran. Sedangkan mukjizat lainnya hanya sebatas waktu tertentu saja. Seperti kanjeng Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, itu hanya waktu itu saja, tidak berlangsung sampai sekarang. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak makan dibakar api, itu hanya di waktu itu saja, tidak berlanjut sampai sekarang. Terus kanjeng Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit lepra, itu pada saat itu saja. Mukjizatnya tidak berlanjut sampai sekarang. Sedangkan mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, berupa wahyu dari Allah sampai sekarang. Itulah kelebihan dari Al-Quranul Karim. Setelah kanjeng Nabi Muhammad membacakan, mentilawahkan, menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau, kenyataannya di lapangan wahum yakfuruna birrahman, kebanyakan orang-orang yakfuruna, mereka kafir, kufur, ingkar birrahman, terhadap Allah yang Maha Rahman, Maha kasih sayang. Jadi ini juga pedoman buat kita sebagai penerus dari kanjeng Nabi Muhammad, sebagai penerus perjuangan kanjeng Nabi Muhammad, sebagai pewaris dari para nabi yang membawa kalimat tauhid, yang menyampaikan ilmu kepada umat. Inilah pegangannya. Tatkala kita menyampaikan, mendakwahkan tentang agama Islam, tentang tauhid, tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, pasti ada yang menerimanya, juga ada yang menolaknya. Pasti ada yang beriman, juga ada yang ingkar. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, huwa rabbi,
Dialah Tuhanku, Allah itu Tuhanku, Allahu Rabbi, Allah itu pengaturku, pelindungku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang pantas disembah illahu kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah kita bertawakal. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, setelah kita beribadah sungguh-sungguh, setelah kita berdoa sungguh-sungguh dengan sabar, akhirnya endingnya kita bertawakal kepada Allah terus dan terus berusaha. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha, hanyalah berproses. Yang menentukan endingnya, hasilnya adalah Allah. Wa ilaihi matabi, dan kepadanya lah tempat kita bertaubat, tempat kita kembali. Biasa setiap berproses pasti ada rintangan, ada halangan. Toh kadang kita sebagai manusia kadang hilaf, kadang salah, kadang lupa, sehingga apa yang kita lakukan keluar dari syariat-syariatnya Allah. Tatkala kita ditimpa musibah, tatkala kita ditimpa permasalahan, kadang kita dalam berproses untuk melampaui permasalahan itu, menjalani permasalahan itu, menempuh jalan itu, kadang di luar syariat-syariatnya Allah. Bukan kepada ahlinya kita datang, bukan kepada ahlinya kita bertanya, namun kenyataannya kita datang kepada paranormal, kepada dukun-dukun. Yang itu dilakukan oleh orang-orang di luar Islam sebetulnya. Yang sering ke dukun itu sebetulnya bukan orang Islam. Yang sering ke dukun itu kebanyakan orang di luar Islam. Jadi kita jangan latah ikut-ikutan kebiasaan dari orang di luar Islam. Kalau orang Islam pasti bertanyanya pada ahlinya, pada orang yang mumpuni di bidangnya. Kalau bertanya tentang kesehatan, ya bertanyalah pada dokter, pada tabib. Kalau bertanya tentang agama, datanglah pada kiai, pada ulama yang ahli dalam bidangnya. Namun kebanyakan masyarakat sekarang latah, datang kepada paranormal, ya. Udah normal ini sih parah, ya. Paranormal, nggak normal berarti. Jangan ikut-ikutan latah. Satu kali kita datang kepada seorang dukun paranormal, kita datang saja sudah kita dianggap kafir oleh Allah, karena kita sudah meyakini ada kekuatan dari selain Allah. Apalagi bertanya, apalagi meyakini, wah bisa syirik kita menyebutkan Allah, bayar lagi, nggak ada yang gratis. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, dan seandainya sungguh Qur'anan dibacakan Qur'an, suyirat bihil jibal, maka di dalamnya suyirat bihil jibal, akan berjalan bihil dengan Qur'an itu al-jibal, gunung-gunung, au qutiat bihil ardu, atau membelah bihi dengan Al-Qur'an itu al-ardu, bumi, au kullima bihil mauta, atau berbicara bihi dengan Al-Qur'an itu orang-orang yang sudah mati. Ini kata guru dulu. Kalau kita tahu kepada Al-Qur'an yang sebenarnya, walau anna Qur'anan, dan seandainya kita tahu Qur'an yang sesungguhnya, maka sujirat bihil jibal, maka gunung-gunung dapat dijalankan. Gunung-gunung bisa berjalan kalau kita tahu Quran yang sebenarnya. Maksudnya gunung ini apa?
permasalahan, kebuntuan hidup. Itu dilambangkan gunung-gunung, karena gunung ini pasaknya bumi. Jadi kalau sudah buntu nggak bisa bergerak, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran yang sesungguhnya, nanyalah pada ahlinya. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah buntu bisa berjalan lagi, bisa berproses lagi kalau kita tahu kepada Al-Quran yang sebenarnya. Au quti'at bihil ardu, atau bisa membelah bumi. Dengan Al-Quran ini bisa membelah bumi, bisa membuat bumi goncang, bisa. Apa lambang bumi ini juga permasalahannya, permasalahan yang kita hadapi, yang hanya stagnan, gak bisa berubah. Supaya kita bisa berubah, kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini apa? Hudal linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Furqan ini pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita kerjakan dengan sabar, yang buruk kita tinggalkan dengan sabar, ya. Au kullima bihil mauta, dan dengan Al-Quran ini juga bisa membuat orang yang mati bisa berbicara, bisa diajak bicara orang yang sudah mati. Kalau kita tahu kepada Al-Quran yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita tahu kepada Quran yang sesungguhnya, walau anna Qur'anan, dan seandainya kita tahu kepada Quran yang sesungguhnya, suyirat bihil jibal, maka gunung-gunung bisa diperjalankan. Au quti'at bihil ardu, dan bumi juga bisa dibelah, bisa digoncangkan. Au kullima bihil mauta, dan orang yang mati bisa diajak bicara. Balillahil amru jami'a, sungguh milik Allah amru perkara-perkara jami'an, semuanya itu atas izin Allah. Gunung bisa jalan, itu perkaranya Allah, ya. Bumi bisa terbelah, bisa tergoncang, ada gempa, Allah, atas izin Allah. Au kulima bihil mauta, dan orang yang sudah mati bisa bicara, itu juga urusannya Allah. Ini banyak kejadian tatkala ada pembunuhan, ada mayat di tepi jalan, sudah sekitar 3 jam atau 5 jam dibunuh orang misalkan. Terus para guru-guru dulu itu dibacakan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Terus ditekan perutnya ditekan, si fulan, siapa yang membunuh engkau? Seketika itu mayat yang sudah tidak bernyawa itu jawab, si A. Tapi banyak orang yang baca ini kepada si mayat, namun mayatnya tetap nggak bicara, tetap mati, diam saja, karena nggak tahu kepada Quran yang sesungguhnya, ya. Inilah karomahnya para kiai, para ulama, sama seperti mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, ya. Kalau sang kiai yang tahu kepada Quran yang sesungguhnya, yang memiliki Quran yang sesungguhnya, tatkala ada mayat di pinggir jalan, terus kemudian ada pak polisi, ada pak dokter, sudah diagnosa bahwa sudah meninggal 3 jam, 5 jam, siapa yang bunuh gak tahu. Terus sang kiai
datang membacakan ayat ini, kemudian di bawah pusarnya ditekan, si fulan, si fulana, siapa yang membunuh engkau? Seketika itu mayat itu berbicara, si A, si B, dicatat sama polisinya. Kerjasama yang baik antara polisi dengan Pak Kiainya. Afalam yai'asil ladzina amanu, maka apakah tidak mengetahui orang-orang yang amanu, yang beriman, mereka yang mempunyai iman di dalam hatinya, allau yasha'ullahu, sesungguhnya seandainya berkehendak siapa Allah, lahadan nas, maka Allah akan memberi petunjuk kepada manusia jami'an semuanya. Jadi kalau Allah berkehendak ingin memberi petunjuk kepada manusia, ya diberi petunjuk semuanya. Wala yazalul ladzina kafaru, dan wala yazalu, dan senantiasa tidak berubah, alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir, tetap gak mau beriman, tusibuhum, maka ditimpakan kepada orang yang kafir itu bima, dengan apa barang sonahu yang mereka kerjakan, qari'atun, bencana. Jadi bencana akan menimpa kepada orang kafir atas apa-apa yang mereka perbuat. Jadi yang menimpakan azab, menimpakan bencana itu bukan Allah, namun atas perilaku kita sendiri, atas pengerusakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, qari'ah, bencana. Au tahulu, atau menyebabkan bencana itu qoriban, sangat dekat. Jadi bencana itu sangat dekat, kejadian bencana itu sangat dekat. Dari mana? Min darihim, dari rumah mereka. Maksudnya rumah adalah raga kita, ya. Min darihim, dari rumah kita, yaitu jasad kita. Tidak akan lepas, kita tidak akan lepas dari jasad kita selama kita masih hidup. Kalau kita tebang pohon di hutan yang menyebabkan banjir melanda, kita juga akan ikut terkena dampaknya. Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datang kepada mereka wa'dullah, janji-janjinya Allah. Ini kalau Allah sudah berjanji pasti akan ditepati, ya. Kalau berbuat kerusakan ya akan dikenakan musibah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak menyulayani janji, alias tidak ingkar janji. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Kalau kamu baik, ya Allah baik. Kamu jahat, Allah tetap baik, ya. Kamu beribadah, Allah tambah sayang sama kamu. Kamu tidak beribadah juga Allah sayang. Allah sebetulnya nggak butuh kepada ibadah-ibadah kita. Yang butuh ibadah itu adalah diri kita sendiri, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah tidak disembah oleh seluruh umat manusia, tidak akan menurunkan kemuliaannya Allah, tidak akan turun Allah dari Tuhan terus jadi manusia, tidak. Yang butuh kepada Allah adalah kita makhluknya, ya. Allah nggak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Kita disuruh ibadah oleh Allah, disuruh taat oleh Allah untuk kebaikan diri kita sendiri. Seperti bulan Ramadan suruh berpuasa bagi yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Kalau tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil adalah, yang diseru adalah orang-orang yang beriman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ya.
Iman ada berapa cabang? 79 cabang. Kemudian diperas menjadi 6 cabang, 6 rukun iman. Kemudian diperas lagi jadi 2. Amantu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan. Pasti itu. Kalau kita meyakini itu, pasti kita akan berpegang teguh kepada syariat-syariatnya Allah. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita rasakan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik buahnya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.